Lah agama sendiri saja kita ikuti susah, apalagi belajar lagi agama yang lain. Begitu ya. Iya bang, bayangkan pakai bahasa Indonesia saja kita susah untuk menjalankan, apalagi pakai bahasa Arab. Tambah susah Nah, itu bang. Tuh, dengar tuh Pak Pendeta. Tuh, bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bahasa Arab. Tapi Ya Gusti Dopo. Wih, jangan merokok di depan situ Bapak. Nanti Bapak kena apa dari TikTok itu. Boleh Bapak merokok tapi Bapak bersimpan. Saya juga merokok nih. Saya bersimpan begini. Silakan Bapak. Bapak dari Katolika Protestan Bapak. Naik untuk apa nih? Bapak Islam apa Kristen? Kristen, Ya, dari Katolika apa Protestan? Katolik, Katolik. Oke, Katolik ini sopan-sopan. Ini Bapak dari Ambon ke NTT ini? Iya, NTT kakak. Ya, salam kenal, saya dari Maluku Utara, Ternate, terkecil namun terkenal ya. Tuh kan? Bapak sudah disuruh hapus toh? Tuh. Nah, tapi enggak apa-apa, biar saya batalkan saja. Silakan Bapak, apa yang Bapak mau bahas? Ada dikasih naik kah? Bapak naik sendiri, siapa tuh Bapak punya gambar itu Roh Kudus itu, dia terbang sendiri di atas komal toh? Aduh, kita cuma nonton-nonton tadi. Saya mau tanya sama Bapak. Setelah Bapak nonton saya, apa yang Bapak rasakan? Bapak jujur Bapak. Saya tahu orang Timur itu tidak suka berbohong. Saya hanya lihat-lihat saja, aneh saja saya lihat. Apa yang membuat aneh? Manusia jadi Tuhan. Tidak, hanya lihat-lihat saja, saya lihat-lihat. Ya, apa yang Bapak membuat jadi aneh itu apa? Apa yang membuat jadi aneh? Tiap hari bahas agama, bingung saya lihat. Habis mau kita bahas istri tetangga, kan tidak mungkin. Jangan, tidak boleh begitu. Justru dengan kita membahas agama, begini Bapak. Bapak dengar saya dulu. Siapa gigi asam ini, Sensodyne dicari. Bang, ada lagi gigi asam mau cari Sensodyne, dia beli chip tadi, coba lihat orang NTTP pintar. Ini. Makanya itu Bapak, jangan jadikan manusia jadi Tuhan. Ini salah beli pula. Aduh. Ini lihat ini. Itu. Kok kenapa disuruh beli Ciptaden, kok beli Mamaiden? Sekalian kok beli sama Paraden. Sensodyne disuruh beli, Sensodyne. Karena gigi ada asam. Sudahlah, yang itu agama satu saja diurus susah, apalagi mau lihat-lihat agama lain, itu saja. Tidak boleh Bapak, di sini kok melintas agama, bukan kok melintas tarik mobil, bukan. Sudah tahu di sini kok melintas agama. Ini ada Bapak Pendeta, dia dari NTT juga. Ini. Bang, saya udah WhatsApp, coba lihat di WA. Namanya apa? Coba lihat. Oh iya. Namanya apa? Yafar. Ladusi. Iya, namanya aku kasih nama Bang Loading apa di situ, coba lihat. Di screenshot, coba lihatin, baca dulu biar teman-teman tahu tuh. Loading itu di WA-nya, Mantap itu. Kenapa Abang benci sekali sama saya sampai kasih nama Loading anjing tuh? Kelakuan pendeta nih. Dia pendeta tapi kemarin diusir dari gereja. Waktu di NTT dia di Rote. Oh, dia di Rote. Halo Iya, kakak, dia di Rote. orang Rote kan? Agak keras sedikit, dia punya gangguan pendengaran, agak keras sedikit. Iya, serius Bapak, serius. Dia ada gangguan. Makanya pakai tua. Ya, Kenapa kau tulis sampai kau tulis loading dog begitu, loading anjing maksudnya? Bukan dok, itu namanya menerima kebaikan. Asik. Iya, siap. Dia ini di NTT. Apa Bapak Pendeta, kok NTT di mana? Kupang, ya. Oh, di Kupang, dia di Kupang. Wali kota, Bang. Di wali kota. Oh, di wali kota. Bro, siap. Jadi Bapak mau berdiskusi apa-apa? Kalau tidak saya turunkan dulu ya. Kita cari Kristen lain berdiskusi. Atau ada Bapak mau ngomong apa? Abang. Omong sudah. Saya bilang susah lah mau mau belajar lagi agama lain, susah lah. Ya agama sendiri Apa yang saja susah? agama sendiri saja kita ikuti susah, apalagi belajar lagi agama yang lain. Begitu ya.
Iya bang, bayangkan pakai bahasa Indonesia saja kita susah untuk menjalankan, apalagi pakai bahasa Arab. Tambah susah Nah, itu tuh. bang. Tuh, dengar tuh Pak Pendeta. Tuh, bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bahasa Arab. Coba, ini jujuran dari jemaat ini. Bagaimana pendapat Pak Dafar? Coba, sebagai seorang pembimbing teologi Ya itu kan kekristenan. pilihan, jadi bebas. Saya bukan pendeta, jadi bang. Oh, dia bukan pendeta, dia saya tidak bukan mau pendeta lagi. Nah, itu. Saya penroti ya. Penroti. Tapi kalau ada, Aduh, tapi 19. kalau ada orang yang suka menyalahkan bahwa oh Islam itu tidak benar, Islam itu tidak benar, itu bagaimana menurut Bapak Dopo itu? Kalau menurut saya bang, Ini orang urus saja Kristen loh, dia sendiri bilang aja. begitu. Urus saja agama sendiri. Tapi dia bilang agama Islam tidak benar. Kalau mau bilang benar ini susah juga. Soalnya kita juga tidak mengerti. Iya, coba Bapak kasih nasihat sama dia dulu. Saya panggil ini semua ini. Nih. Nah, ini dia orang nih. Dia orang timur juga dia ini. Dia orang NTT juga dia ini. Kan? Wih, kita ini semua kita 4 orang ini kalau kita main film ini kita peran cuma 2. Kalau bukan tabrak lari berarti debt collector. Ini Bapak, ini dia Bapak. Ini apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Bapak Gusti Depo, beliau mengatakan bahwa agama yang bahasa Indonesia saja susah dijalankan, yaitu Kristen. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai kekristenan yang orang yang punya ilmuwan di dalam kekristenan? Gitu. Enggak susah. Kita di Kristen Enggak susah, Pak. susah. Kau punya suara kecil, ITG. Kau punya suara kecil. Kita enggak susah. Kristen itu Enggak susah, Bapak bilang susah. Ini tanya sama Bapak di atas. Begini, mengapa kitab Kristen itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa? Karena apa? Keselamatan di dalam kekristenan itu bersifat universal. Dengar tuh Bapak. Injil itu untuk semua bangsa, maka ada diterjemahkan ke bahasa Melayu, diterjemahkan ke bahasa Spanyol, ke bahasa Inggris. Karena apa? Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu untuk semua suku, kaum, dan bahasa. Nah, mengapa? Ketika sampai di Indonesia dia menjadi bahasa Indonesia, karena memang untuk orang Indonesia, gitu loh. Oh iya. Orang Nah, Indonesia, begitu dia konsepnya. Oke. Nah, kau mute dulu. Kau punya apa itu? Noise sekali itu. Oke. Nah, sekarang Bapak Gusti Depo, saya mau tanya sama Bapak. Ketika Bapak di Indonesia nih, Bapak lagi ibadah. Tiba-tiba Bapak Pendeta dia di gereja, dia buka kitab, terus dia baca. Marilah sama-sama kita membaca firman Tuhan. Lukas 1 nomor 31. Ya. Nah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu Lukas 1 nomor 31 bahasa Indonesia. Bapak paham karena itu bahasa Indonesia. Nah, satu ketika Tuhan izinkan tiba-tiba Bapak di India. Bapak mau beribadah di India. Nah, di India juga mau ada terjemahan. Nah, dibuka Bible India, bahasa India terus dibaca sama Bapak Pendeta. Nah, katumbar jahe, onmo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, hano manehi sehotahe. Nah, Bapak paham tidak? Coba. Begitu sabar. Begitu Bapak pergi ke Thailand, dibuka sabar. Ada persoalan. Iya, sabar. Iya, ini kamu sudah bikin persoalan ini. Tidak mau gantian ngobrol. Ini sudah ada persoalan ini. Sabar. Begitu Bapak pindah ke Thailand, sampai di Thailand dibuka lagi Bapak Pendeta kitab yang Thailand. Terus dibaca sama Bapak Pendeta, napoilai sila pola lalakap. Napoilai selangkangan kap. Sawadikap. Nah, bagaimana Bapak Dopur mau paham itu coba? Bapak Dopur paham tidak Bapak? Bapak Dopur, paham tidak? Dengar dulu. Yang saya maksudkan tadi adalah yang pakai bahasa Indonesia saja saya susah menjalankan, apalagi saya mau belajar lagi Islam bahasanya pakai Arab, begitu. Nah, maksud kalau saya. kita bahasa Arab, Pak, kalau kita bahasa Arab, dengar, kalau kita bahasa Arab, ketika saya di Indonesia, sabar, ketika saya di Indonesia saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin.
Nah, ketika saya ke India, saya sholat di India, bacaannya sama, Al-Fatihahnya sama seperti saya baca di Ternate. Begitu saya sampai di India, bacaannya tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya ke Jepang, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, itu sama. Gimana kalau Bibel, Bapak? Nggak bingung. Ketika Bapak di Indonesia dibaca Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nggak ada Begitu masalah. Bapak ke Jepang, dibuka Bibel di Jepang. Oh, arigato. Lato. Ah. Paham apa Bapak coba? Ada, terjemahan Ayo. sudah ada. Sabar. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Teknologi. Sabar, saya tanya dulu, jujur dulu. Sabar, jujur dulu. Zaman dulu. Sabar. Gantian dulu. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Maksudnya terjemahan di atas terjemahan apa? Kan kamu bilang ada terjemahannya. Loh kan memang untuk semua kaum dan bahasa. Contoh begini, kalau keselamatannya untuk orang Thailand, tentu harus pakai bahasa Thailand dong. Nah, Masa ketika pakai kamu bahasa berada Yunani? di sabar. Masa Ketika pakai bahasa kamu Yunani, mana orang Oke, ngerti? sabar. Ketika kamu berada di ketika kamu berada sabar gantian. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka memakai bahasa Thailand. Nih, cerdas. Iya, sabar. Iya, sabar. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka pakai bahasa Thailand, kamu paham tidak? Allah tidak dibatasi dengan bahasa. Makanya Saya dia tidak pakai tanya semua itu. bahasa. Fokus pertanyaan saya. Sabar. Gantian satu-satu. Beda. Ketika kamu di Thailand dan mereka sabar Bapak. Sabar Bapak Depo. Bapak Depo Ya, sabar. dari tadi host omong terus, sekali kita omong. Iya, saya tanya sama dia. Ketika Bapak Depo di sudah. Thailand, sabar dulu. Ketika Bapak Sudah, Depo dari di tadi Thailand, host bicara terus. Jangan kira bicara suka di mereka. bawah. Iya, saya selesaikan dulu. Ketika Bapak Depo di Thailand Sudah, dan mereka pakai bahasa Thailand. Itu sudah kita dengar. Iya, Analogi itu Bapak, sudah kita iya, dengar. pertanyaan saya, Bapak Depo paham tidak kalau mereka pakai bahasa Thailand? Saya sudah bilang bahwa kita Sabar, paham melaksanakan tidak? lagi pakai bahasa Indonesia Saya saja tanya, sudah paham susah. tidak? Susah, Pak. Pakai bahasa Indonesia saja kita susah, apalagi pakai bahasa lain. Iya, berarti Bapak Depo paham tidak kalau mereka pakai bahasa Thailand? Loh kan memang bukan orang Thailand. Gimana sih? Tidak, saya Betul, tanya ini. ketika kalian, Bukan iya ketika, terjemahan sudah canggih sekarang. Wih. Nah, satu-satu ini, Mulai. satu-satu turun. Di sini bukan kau malah kerasukan, bukan. Allah tidak terbatas, tetapi kalian mengatakan terbatas. Coba. Kalian sudah bodoh, tidak belajar. Jadilah seperti Pak Pendeta Dafar di sebelah. Walaupun botol, dia belajar. Begitu. Ini sudah botol bebal pula. Coba Pak Pendeta, jujur sama saya Pak Pendeta Dafar. Yesus adalah Tuhan, Allah Bapa juga adalah Tuhan. Betul tidak? Buka mute. Betul. Berarti ada dua Tuhan. Nah, Ya. betul, jujur ini. Berarti di Kristen ada dua Tuhan apa tiga Tuhan? Dua Tuhan boleh. Dua Tuhan boleh. Tiga Tuhan? Boleh tergantung konteksnya. Oh, tergantung konteksnya. Ini jujur. Ini. Nah, kalau Bapa, Tuhan Bapa, kalau Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Tetap Tuhan di langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi ada dua, kan? Iya, tergantung konteksnya. Kalau Yesus kan memang mengatakan bahwa dia lah. Kalau Tuhan langit dan bumi itu kan tergantung konteks, mau konteks mana yang dipakai. Jadi kita pakai Tergantung konteks yang mana ini? Konteks itu dalam arti di dalam Bible-nya di mana Aduh. ini Sik, Tuhan Bang. langit dan bumi itu hanya Yesus. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta kalau Bapak Pendeta di Sekarang, Thailand? Karena segala Kalau Bapak Pendeta, kan iya. dialah jalan. Dia kan Kalau Bapak Pendeta di Thailand, terus Pendeta di Thailand dia khotbah pakai Bibel Thailand, Pak Pendeta hafal tidak? Mengerti tidak apa yang dia sampaikan? saya nggak hafal.
Nah, Saya nggak hafal kan, saya orang Kristen, berarti hati. oke, sabar. Hatilah yang Ketika Bapak Pendeta tidak hafal, berarti itu bukan Bapak Pendeta bodoh, tetapi Bapak Pendeta belum belajar. Berarti Pak Dafar belum belajar. Kalau Pak Dafar belajar, berarti Pak Dafar tahu. Benar tidak? betul, betul. Nah, begitu juga. Mereka mengatakan yang bahasa Indonesia saja susah, apalagi bahasa Arab. Siapa suruh tidak belajar? Kan bisa belajar, toh? Begitu. Ketika Bapak Pendeta masuk di gereja Thailand, mereka pakai bahasa Thailand. Pak Dafar tidak tahu. Pak Dafar tidak tahu bukan berarti Pak Dafar bodoh, tetapi Pak Dafar tidak belajar bahasa Thailand. Benar tidak? Begitu, sama juga. Ketika ada orang Islam yang belum hafal bahasa Arab, berarti bukan dia bodoh, tetapi dia belum belajar bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, anak kecil-kecil anak yang umur 8 tahun, Pak Pendeta, pintar sekali bahasa Arab itu di kampung Arab itu. Betul, banyak. Banyak toh. Karena dia kenapa? Karena dia Belajar. Bukan berarti lihat dari konteks agamanya. Ini lagi sudah berbulu atas bawah, bodoh minta ampun. Silakan Pak Pendeta, apa yang mau kita bahas nih? Udah sama ya ini teman-teman yang kemarin seru sama ustadz-ustadz dari Mesir, dari Firaun itu, coba ada nggak? Oh. Biasa Ladusin biasa orang-orang timur bagian utara mau Manado utara mau Sulawesi biasa bahasanya buat logatnya kan lucu-lucu, jadi biasa. Jadi tidak kita berdua ini bertemu nih diskusi offline, jadi tidak? Boleh lah, saya boleh. Kalau tidak bisa jawab langsung apa? Jadi bisa jawab gimana mau? Kalau ditanya tidak bisa jawab langsung apa? Muter-muter dalam Bible bisa lah. Iya, kalau tidak bisa jawab langsung apa? Asyhadu? Bisa lah, nggak mungkin. Nggak bisa. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, saya mau tanya sama Pak Dafar ini, saya panggil Pak Dafar sudah. Pak Dafar, apa yang membuat Pak Dafar masih bertahan di dalam kekristenan? Jujur sama saya. Atau sudah ada keraguan di dalam kekristenan? Ayo cepat. Tadi dulu Bang. Ya, itu proyeknya ya. Ada apa yang membuat apa yang membuat Pak Dafar ini masih bertahan di kekristenan? Dan apa yang membuat Pak Dafar belum menerima Islam? Coba jujur ini dari hati ke hati ini. Sebelum kita berdua ketemu, karena kalau ketemu langsung saya bawa sarung sama peci. Ya, kalau untuk agama saya mencintai seluruh agama, ya kan. Muslim juga saya, kalau untuk Muslim terutama yang buat saya senang itu apa namanya? Saya kan nggak benci orang ya. Jadi pertama itu Muslim tuh melakukan hal-hal yang istilahnya syariatnya bagus. Ya mau dibilang ikuti Semitik seperti orang-orang Yahudi, kayak ini apa? Hukum-hukumnya betul. Cuman satu yang saya nggak ikutin dari Muslim itu kan, saya mau percaya Allah yang mana, yang saya tidak kenal, yang kurang saya kenal. Kalau di kekristenan karena Yesuslah sebagai bukti yang nyata, yang mengenal, dan dia salah satu utusan yang dapat untuk dikenal Allah yang sebenarnya yang mana. Dia mengenalkan, kalau harus melalui manusia, maka dia firman itu menjadi manusia agar dapat dikenal. Saya Sabar, kita sambut dulu. Kalau nggak salah kalau Muslim Ya, bilang Nurdin dari Katolik apa Protestan? Dari Kristen. Ya, silakan open cam Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Nurdin, dari Kristen apa Pak? Katolik, Protestan, Ortodoks atau dari mana? Dari Kristen. Dari Kristen begitu. Oh ya. Gimana Pak? Mau tanggapi tema saya apa mau lanjut narasi saya yang tadi atau gimana? Silakan Pak. Tapi suara Anda kecil itu. Narasinya apa ya? Ini kata Pak Dafar di bawah, dia mengatakan di Kristen itu. Oh iya. Saya lanjut dulu. Oke, dia lanjut Dari dulu. Kristen. Kalau
di Islam itu Allah tuh betul, Allah tuh satu, betul sekali. Cuman saya karena pertama dari Nabi Muhammad kan saya tidak akui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang kedua, saya ragu dengan kitab suci Al-Quran karena tidak ada saksi, istilahnya tidak ada saksi lah. Saya belum masuk ke arah logika sana. Itu Ya. Bang, kalau saya. Tapi Allah yang satu-satunya betul, tidak bersekutu itu sangat bagus. Itulah agama Muslim, sama syariatnya bagus. Itu bagus. Cuman kalau karena tidak mengenalnya lewat capa, kebanyakan soalnya pertama saya ada ini, sorry singkat aja. Ada Allah di Alkitab, di Quran ada kami, kata kami. Yang kedua kata soalnya Quran pernah menegaskan, bukan soalnya, tapi Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu tidak dipersekutukan. Tapi di samping itu ada kata kami, itu ada Allah juga, itu lebih satu orang tunggal gitu istilahnya gitu. Oke, baik. Saya Itu izin aja sih. jawab ya. Saya izin luruskan begini, Pak. Boleh. Ketika Bapak Pendeta, ketika Bapak Presiden mengatakan begini, kami telah memberikan bantuan ke kampung yang kena musibah. Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan kepada kampung yang mendapatkan musibah. Apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul, itu tentang kami betul. Tergantung konteksnya, itu beda konteks. Iya, saya tanya, apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul. Satu, kalau bisa. Satu. Kenapa Bapak Presiden pakai kata kami? Menunjukkan apa? Karena mewakili seluruh Dia menunjukkan dia punya kekuasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wamur ahlaka bisolati wastobir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akhibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Jadi memakai kata kami, itu berarti menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan ke kampung itu. Bukan berarti Bapak Presiden itu banyak, Bapak Presiden itu cuma satu. Tetapi dia mengatakan kata kami untuk menunjukkan dia punya kekuasaan. Dia punya menteri, karena di dalam Islam itu ada malaikat pengantar rizki, ada malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika ada kata kami, berarti menunjukkan kekuasaannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, Anda mengatakan tidak ada saksi, Bang. Saksi dan menyaksikan itu beda. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya berada di kejadian itu sehingga saya mampu bersaksi? Saksi itu adalah ikrar. Begini Bang, Abang tahu kasusnya Jessica kemarin itu, kopi sianida. Nah, mereka mendatangkan saksi ahli dari luar negeri. Pertanyaannya, saksi ahli itu ada enggak? Ada tidak? Di TKP? Selama ini saya tahu nggak ada. Tidak ada. Simpang siur, ya. Nah, tidak ada. Berarti saksi itu bukan berarti dia harus ada di situ. Jadi saksi dan menyaksikan itu sangat berbeda, Pak. Sebagaimana kemarin Jessica dihantarkan saksi ahli ke Indonesia. Padahal saksi ahli itu tidak berada di TKP, tempat kejadian perkara. Tetapi dia bisa menjadi saksi. Ntar saya tanggapi ya. Selanjutnya. Nah, sabar. Ya, itu dulu. Nah, baru yang kedua. Kepahaman Bapak dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Ulang. Tadi ada sepeda lewat. Kepahaman Bapak dapat dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Jadi kalau saya lihat, makanya tergantung konteks kemarin, kalau itu Yesus karena berdoa kepada Sang Bapa, berarti Tuhan Yesus sendiri mengatakan Allah Bapa yaitu Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah ini. Coba Pak Pendeta jujur, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan, iya sebagai manusianya, tapi kan hakikatnya tetap
Tidak pernah berubah. Iya, berarti di Matius 11:25 itu Tuhan berdoa kepada Tuhan atau manusia berdoa kepada Tuhan? Manusia berdoa kepada Tuhan. Berarti Sebagai Yesus ini manusia merendahkan atau diri. Tuhan? Manusia dan Tuhan di situ. Berarti ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, berarti Tuhan juga berdoa kepada Tuhan. Ya, kemanusiaan merendahkan diri di situ untuk berelasi, menunjukkan komunikasi relasi sama Coba Bapa. Kan dia kita dengar. Sabar. Daripada menjalankan Bapak seluruh misi putar-putar. Bapa itu. Iya, daripada Bapak putar-putar, bagaimana tanggapan Pak Nurdin? Apakah di Kristen Tuhannya dua? Satu. Yang satu bilang satu, yang satu bilang dua. Mana yang betul? Ini kata Pak beliau ini bilang dua. Beliau Kristen juga. Yang mana yang salah? Satu lah. Satu, Pak. Ini kata Pak Nurdin satu. Bagaimana Pak Dafar bilang dua? Coba Pak Dafar. Coba luruskan dulu Pak Dafar. Mana yang betul? Satu apa dua Pak Dafar? Iya, Mbak Fire. Pak Dafar, merajuk dia kan. Satu atau dua? Tuhan. Iya, kalau saat ini karena udah tergantung kejadian waktu dan di mana itu. Kalau dulu Tuhan Kristen berapa dulu? Bukan dulu, tergantung waktu dan tempat atau kejadiannya apa, konteksnya. Oke, Sekarang kejadian satu. di mana? Sekarang Kejadian satu, di hanya mana satu. di saat Anda meyakini bahwa Tuhan itu dua? Saat Yesus, ya kan Yesus mengatakan kalau Bapa adalah Tuhan, ya Tuhan, berarti saya harus ikuti dari Bible itu. Berarti Yesus juga Tuhan ketika Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Betul, dia Tuhan langit dan bumi, karena dia hanya diberikan untuk Tuhan langit dan bumi. Tuh. Bagaimana Pak Nurdin? Coba. Ini satu. Nah, Nurdin bilang satu, Pak Pendeta bilang dua. Mana yang betul? Enggak apa-apa itu kan pemahamannya beliau, saya harus hargai itu. Berarti Anda menyalahkan pemahaman apa Pak Nurdin? Saya nggak bisa. Nah, kan dia Tadi menyalahkan. Udah belajar bahasa Thailand, Arab, udah apa belum? Kalau belum belajar pasti nggak tahu. Nah, Saya tuh. tergantung konteksnya apa. Nah, tuh Pak Nurdin harus belajar bahasa Thailand, bahasa Arab dulu. Bagaimana pendapat Pak Nurdin? Ya, Coba. kalau di mana? Ya, mute dulu Pak Dafar. Mute dulu, soalnya di situ motor lewat noise. Coba kita dengar penjelasan Pak Nurdin. Bagaimana Pak Nurdin? Kata Pak Dafar harus belajar ini Thailand atau ini. Coba bagaimana itu? Ya, Shema Israel Elohim Ehad. Jadi Tuhan itu satu. Ah, Tuhan satu. Berarti dia ini berbohong. Bagaimana di Kristen Tuhan dua? Yang satu mau hujan, yang satu mau panas. Bagaimana coba? Ini Pak Nurdin narasinya betul. Karena ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sebagaimana di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar kan Pak Nurdin kan? Betul. Betul. Nah terus tapi kenapa dia bilang dua? Berarti dia salah Pak Nurdin ya? Nah salah. Berarti Pak Dafar salah. Memahami Bible, belum belajar. Mungkin juga. Coba Pak Nurdin kasih penjelasan kepada dia. Sebelum saya syahadatkan dia, Anda kasih dulu wajangan-wajangan apa? Siraman-siraman rohani sedikit kepada dia. Karena dia ini masih metode-metode belajar. Silakan Pak Nurdin. Kasih wajangan sama dia. Ini Anda baru dapat di komal saya loh. Ada Kristen yang imannya goyang, tapi saya masih berikan Anda kesempatan untuk menjelaskan kepada dia. Silakan. Ya, jadi semuanya itu tertulis di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahwa Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga gitu. Jadi yang satu itu siapa? Bapak apa Yesus? Mereka satu. Oh mereka. Ya, Jadi mereka itu siapa saja? sama seperti kita. Jadi di Kejadian pasal 1 itu Tuhan menciptakan. Kok suaranya kecil Pak Ludin? Iya suara Pak Nurdin kecil Pak. Udah belum? Mendingan? Coba silakan Pak, silakan. Oke, jadi di dalam Kejadian diceritakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Sama di Quran dibilang baiklah kami.
menciptakan manusia. Di Bible juga dibilang Kejadian bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar gitu. Oke, serupa jadi dan- Tuhan yang di dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu sama. Saya nggak mau ke situ sih karena nanti Anda tidak mau ke situ, tapi Anda membawa dalil ke situ. Bagaimana Iya. Anda ini? Tadi kan Anda mengatakan sebagaimana di dalam Al-Quran, marilah kami menciptakan manusia. Tapi Anda tidak mau ke situ. Nah, kalau Anda tidak mau menyamakan Tuhan di dalam Al-Quran dan Tuhan di dalam Bible, jelaskan Tuhan di dalam Bible. Oke. Nah, sekarang begini. Anda punya Bible situ tidak? Ada. Ah, coba Anda buka Matius 11:25. Coba buka. Matius 11:25. Oke. Kita diskusi santai aja ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Yang penting Pak Pendeta ini Pak bekas pendeta ini dia punya keimanan dia kembali utuh. Loading. Kalau menurut saya agama Tuhan kita tuh sama. Karena Nah, tuh sama, Semitik. tuh. Ini dibantah sendiri, sama. Bagaimana Pak Nurdin? Coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Tuhan yang bersemayam di surga. Nah, terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus apa Bapa? Nah, makanya saya jelasinnya Nah. gini. Nah, coba. Nah, yang mana coba? Ini menarik. Coba pakai data Pak ya. Itu hargai gelar saya JMC itu jangan modal congor itu. Saya dapat 3 tahun di Golgota itu. Silakan. Iya. Ya. Oke, Pastor Loading. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya Nurdin, cuman ada satu Nurdin. Tapi di dalam saya ada roh dan jiwa, which is 3. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh bukan roh, roh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, jiwa bukan roh. Jadi ya ada 3 esensi memang dalam saya. Tapi saya satu Nurdin gitu. Roh Nurdin, jiwa Nurdin, tubuh Nurdin. Tubuh adalah yang kelihatan. Tapi roh adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Waktu kita berdoa atau berbicara dalam hati, kita berbicara kepada roh kita. Kita berbicara kepada jiwa kita. Lalu ngomong sama siapa? Yang ngomong sama roh yang tidak Itu kelihatan. Anda dapat penafsiran itu dari mana? Bisa enggak saya baca di sini? Literasi dari mana Anda dapat itu? Diberikan oleh kekristenan siapa? Bahwa Tuhan itu ibaratnya seperti bahwa Tuhan itu seperti tubuh, jiwa, dan roh begitu. Amanat Agung. Matius. Sabar. Itu penjelasan tentang itu, penafsiran tentang Anda mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu Anda dapat dari mana? Soalnya Kejadian kalau di perjanjian, sabar, Anda ini lagi nih. Nikmati rokok saya dulu, nanti kita bagian offline. Kalau mau masuk Islam itu jangan dulu ngerocos. Begini Pak, tadi Anda mengutip Kejadian berapa? Marilah kita menciptakan apa? Anda mengatakan manusia ini apa? Serupa dan segambar. Berarti manusia ini serupa dengan Tuhan begitu. Iya. Berarti Yeremia 10 nomor 6 hapus. Jadi gini, Tuhan kan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Ya, maksud dari serupa dan segambar itu apa? Ketika manusia punya gigi, apakah Tuhan punya gigi? Oh iya, Berarti Tuhan Anda punya gigi. punya mata, Eh, punya rambut, punya tangan. Sabar, tanya dulu. Pak Dafar, apakah Tuhan punya gigi sama punya mata? Punya rambut? Kata Yes, ini. Yohanes 1 ayat 14 sebagai manusia, yes. Berarti Tuhan Anda menjadi manusia. Allah sendiri menjadi manusia. Nah, Anda sepakat Allah menjadi Allah manusia? sendiri. Sepakat, Nurdin? Bang. Sepakat. Oke. Baca Yohanes 1:14. Kalau Anda Allah sepakat, sendiri. sepakat kita nih ya. Allah sendiri ya, Kita menjadi- sepakat. Oke, kita Lagi. sepakat. Sabar, kita sepakat. Saya mau Pastor bulatkan, Rodi. saya mau kunci nih. Ya, Pastor Loading, Hmm. itu
ya saya tahu lah dalam dunia perdebatan kita itu diarahkan untuk sepakat dengan apa yang pemateri sampaikan. Tapi kan namanya diskusi itu dua arah, bukan satu arah. Jadi Iya, satu arah, tapi masalahnya Anda memberikan penjelasan kepada saya tanpa tertulis di dalam Bible. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Coba, sementara Anda mengatakan di mana Allah menjadi manusia? Kasihkan saya data. Saya minta data. oke, Ya, bukan itu manusia. satu ayat 18. Nah, tunggu dulu. Bukan manusia itu tidak berarti dia tidak bisa menjadi Jangan menafsirkan, bro. Bible Anda saja saya ragu-ragu, apalagi penafsiran Anda. Kalau Anda mau menafsirkan, Anda kasih data. Dari mana tafsiran itu Anda dapat? Gini pastor. Pastor itu meragukan Bible karena pastor Muslim. Ya sama. Bukan masalah itu, bro. Saya ini bukan meragukan Bible, ya. Ya, Bible Anda itu memang dari dulu kami sudah ragu-ragu, saya sudah ragu-ragu. Bible kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Jadi Ya sama, ketika sabar Kita dengar juga baik-baik. meragukan Al-Quran. Begini. kok. Saya tidak tahu Anda mau ragukan Al-Quran atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang Ya, saya bukan urusan tanyakan, saya juga, dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menjadi manusia, mana datanya? Saya minta. Datanya mana? Yohanes 1 ayat 1. Sama Yohanes Coba 1 baca Yohanes 1 ayat 1. Mana? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Oke, kita lanjut ya. Wahyu pasal 1. Jauh sekali, belum sampai 14. Gak apa-apa. Ini kan Anda kan butuh data. Tidak, Yohanes 1 ayat 14 kenapa Anda lewatkan? Coba baca. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 kan udah melewati Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dulu, baru dapat Yohanes 1 ayat 14. Iya betul. Iya, oke. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 apa bunyinya? Oke, saya baca. Semua itu kan bisa dijelaskan. Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan Ya. diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Sang Bapa. Yang menerima siapa? Enggak Yesus gini. Kristus. Kan bingung kan? Coba satukan dulu, coba satukan dulu, coba baik. Ini jangan sampai kalian bertabrakan. Ulang. Lihat. Baca ayat Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberi? 3. Bapa, Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya. Berarti Tuhan Anda dua? Enggak, satu. Aduh, tuh kan sudah saya bilang kan? Tuh kan? Baca Tuh kan dulu sudah ayat saya 3. bilang kan? Baca dulu ayat 3. Ini sudah tidak jujur, tidak bisa lagi. Baca dulu Anda ayat dalam 3. kebingungan. Baca dulu Memang ayat 3. Anda harus banyak belajar. Coba Anda Anda berani. menjelaskan. Saya mau dengar Anda punya penjelasan. Nah, Silakan. Oke, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Kira-kira yang menjadikan segala sesuatu siapa? Silakan. Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat 3 mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Sang firman adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala sesuatu yang sudah ada. Oke, kita lompat ke Wahyu sebentar. Kita lompat ke Wahyu pasal 1 ya. Saya pelan-pelan aja menjelaskan karena saya tahu namanya kita beda ya. Haluan pasti memang ya sometimes nggak terima apa yang
jadi kepercayaan masing-masing orang kan. Tapi saya nggak apa-apa. Wahyu pasal 1 dikatakan di situ bahwa ayat 17, Wahyu pasal 1 ayat 17, mungkin boleh sama-sama buka. Saya bacain, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bicara tentang yang awal dan akhir, di situ adalah Alfa dan Omega. Yesaya katakan bahwa Tuhan itu adalah yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Yesus kasih statement yang sama bahwa dialah Alfa dan Omega. Artinya dia itu Tuhan, gitu. Jadi kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena memang dia Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan melakukan segala sesuatu. Dia mau jadi manusia karena itu sudah dinubuatkan bahkan pada saat Kejadian pasal 1, di mana di dalam Kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dan manusia mencabut membuat pakaian dari kulit tanaman, lalu Tuhan menggantikan dengan kulit hewan, gitu. Nah, di situ sudah dibuat satu perjanjian, bahkan waktu iblis atau si ular tua itu menipu manusia, Tuhan sudah mengadakan nubuatan di situ. Akan kubuat permusuhan antara kamu dengan keturunan manusia ini. Keturunannya Adam dan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepalanya, dan si ular akan menggigit tumit daripada anak manusia. Merebut kepala ular. Sudah? Ya. Nah, coba kalau penjelasan Anda tadi itu, bagaimana penjelasan Anda? Saya mau dengar di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Itu merujuk kepada siapa itu? Biasa di sini kejujuran Oten itu diuji loh. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, itu kitab Paulus ya? Terus tadi Anda bawa itu bukan kitab Paulus. Kitab Wahyu, bukan kitab Paulus. Iya, berarti Anda tidak pakai kitab Paulus. Pakai dong. Ah, sudah, baca. Enggak, maksudnya kaget juga Muslim pakai surat Paulus. Iya, pakai karena kita diskusi kan. Kalau tidak pakai ya dihapus saja kan, biar kita tidak usah pakai. Ya, Gitu. Tanpa surat Paulus, Yesus akan bukan Tuhan. Mau kita diskusi tidak usah pakai surat Paulus. Hapus. Sama, Paulus sama Yesus ajarannya sama persis, tidak Nah, ada. tuh, yang satu bilang sama, yang satu bilang tidak apa-apa. Mana yang beda? Ya. Coba baca. Yesus tanpa murid-murid tetap Tuhan. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita tidak pakai surat Paulus ya. Oke, sepakat kita? Oke. Pada Ferdian dulu. Oke. Saya alihkan kepada Yohanes 1 nomor Yohanes 3 ayat 16. Coba Anda baca. Ya, itu mah ayat hafalan. Iya. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, untuk di mana Yesus menjelaskan data ya menurut Yesus ya, dengan menuhankan dirinya memperoleh hidup yang kekal. Menuhankan dirinya memperoleh hidup yang kekal. Anda menuhankan Yesus kan? Enggak, dia Tuhan, bukan saya menuhankan Iya, dia Tuhan, makanya Anda tuhankan kan? Ya. Ah, di mana data mengatakan bahwa dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Yang ada cuma di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dengan diam dulu pada Far. Dengan menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan menurut Yohanes 17:3, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Sementara Anda menuhankan Yesus, di mana data menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Sekarang ginilah, kita nggak usah Jangan pakai. sekarang gini, data. Saya minta data. Kalau dia memang Tuhan, lah kalau kita Bukan, dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal mana? Saya butuh data. Ya dia memang Tuhan. Kalau Iya, kita mana datanya? Anda menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal kan?
Mana datanya? Saya Ya, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ada datanya. Kisah para Rasul 13 Yohanes 17:3. Yohanes 5:37. Yohanes 11:42. Yohanes 17:8. 4 ayat. Saya kasih. Saya minta 1 ayat atau beginilah. Carikan kalian Kristen ini artinya apa? Pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran? Semua. Atau semua? Semua pengajaran Yesus juga diikuti. Ya. Oke, carikan saya 1 dalil di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bertuhan kepada dia sehingga kalian menuhankan dia. Nah, ini kan permainan kata-kata dalam perdebatan. Ini udah manipulasi perkataan. Tidak tahu apa-apa kau bilang permainan kata-kata. Kalau sudah mentok begitu permainan kata-kata. Saya bermain kata-kata saja kalian pusing, apalagi kalian bermain Tuhan. Ini satu lagi. Orang lagi diskusi, tambah-tambah seperti iklan saja. Kita butuh data di sini, bukan butuh congor. Carikan saya data di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dia. Sehingga sampai sekarang Kristen tuhankan dia. Ada tidak datanya Pak Pendeta? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Nah, gugup kan?